video ini kita akan membahas terkait cedera luka bakar. Yuk simak videonya. Sebenarnya apa sih luka bakar itu? Luka bakar adalah cedera yang terjadi ketika jaringan tubuh bersentuhan langsung atau terpapar panas dari api, uap, cairan, benda panas, bahan kimia, sengatan listrik, ataupun radiasi. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan cedera luka bakar? Jadi, yang pertama ada scalp burns, yaitu luka bakar yang disebabkan karena uap panas. Yang kedua, ada flame burns, yaitu luka bakar yang disebabkan oleh kebakaran rumah seperti kain yang terbakar oleh kompor ataupun oleh pemanas ruangan. Yang ketiga, ada flash burn, yaitu luka bakar yang disebabkan oleh ledakan gas alam, propana, butana, minyak destilasi, alkohol, dan cairan yang mudah terbakar kain. Yang keempat, contact burns, yaitu luka bakar yang disebabkan dari logam panas, plastik, gelas, atau batu bara panas seperti setrika, oven, dan bara kayu. Lalu yang kelima ada chemical burns, yaitu luka bakar yang diakibatkan oleh iritasi zat kimia yang bersifat asam kuat ataupun basa kuat. Yang keenam, electrical burns, yaitu luka bakar yang disebabkan oleh benda-benda yang dialiri oleh arus listrik. Nah, berdasarkan klasifikasinya, luka bakar terbagi menjadi 3. Apa saja ya kira-kira? Yuk kita simak video selanjutnya. Yang pertama, ada luka bakar derajat 1. Ya, biasanya disebut juga luka bakar superficial, mengenai lapisan luar epidermis, tetapi tidak sampai mengenai daerah dermis. Lalu ditandai dengan kemerahan, sedikit edem, dan terasa nyeri. Lalu yang kedua ada luka bakar derajat 2. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, superficial partial thickness, yaitu luka bakar yang meliputi epidermis dan lapisan atas dermis, yang ditandai dengan kulit tampak kemerahan, odem, dan rasa nyeri yang lebih berat daripada luka bakar derajat 1, ditandai dengan bula yang muncul beberapa jam setelah terkena luka. Lalu yang kedua, deep partial thickness, yaitu luka bakar yang meliputi epidermis dan lapisan dalam dermis, disertai juga dengan bula. Permukaan luka berbecak merah muda dan putih karena variasi dari vaskularisasi pembuluh darah. Bagian yang putih hanya mempunyai sedikit pembuluh darah dan yang merah muda mempunyai beberapa aliran darah. Lalu yang ketiga, ada luka bakar derajat 3. Nah, ini kerusakan jaringan yang mengenai seluruh lapisan epidermis dan dermis, atau lebih dalam lagi. Secara klinis, kulit yang terbakar akan tampak putih dan kasar, namun juga dapat terlihat hangus dan mati rasa. Lalu, bagaimana sih pencegahannya? Yang pertama, jauhkan colokan listrik dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, ganti kabel listrik yang sudah terkelupas dengan yang baru dan berlogo SNI. Yang ketiga, jangan biarkan anak-anak bermain di dekat kompor ketika sedang memasak. Lalu, yang keempat, serta pastikan wajan atau panci berada di posisi yang aman atau berada di atas tungku kompor sehingga tidak mudah terjatuh. Yang kelima, bila perlu, gunakan pelindung kompor atau oven. Jangan pernah meninggalkan kompor dalam posisi yang menyala. Yang keenam, jangan pernah meninggalkan setrika atau alat catok rambut dalam kondisi menyala ketika tidak digunakan. Lalu, yang ketujuh, buang puntung rokok pada tempat yang tidak mudah terbakar. Kemudian, tempatkan bahan kimia atau cairan pembersih pada area yang jauh dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya, gunakan alas yang tidak mudah terbakar saat menyalakan lilin. Jangan pernah pula meninggalkan lilin yang menyala ketika Anda meninggalkan rumah.
Lalu, bagaimana sih pertolongan pertamanya? Yang pertama, jauhkan anak dari sumber yang menyebabkan kulit terbakar. Yang kedua, lepaskan pakaian atau perhiasan di sekitar luka bakar. Yang ketiga, tahan area yang terbakar di bawah air dengan air yang mengalir selama 20 menit. Ini dapat mengurangi kerusakan jaringan dan nyeri. Yang keempat, istirahatkan sejenak, lalu oleskan obat luka bakar yang bisa dibeli di apotek. Yang kelima, berikan ibuprofen atau acetaminophen untuk mengurangi rasa sakit jika perlu. Yang keenam, tutupi luka dengan perban atau kain bersih selama 24 jam supaya luka tetap bersih. Kesehatan tidak hanya berpengaruh terhadap seseorang untuk teguh dan konsisten melakukan kegiatan ibadah, namun lebih dari itu, kesehatan akan menjadikan umat Islam semakin kuat menghadapi segala rintangan dalam rangka memenuhi tugasnya sebagai khalifah fi al-ard. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, itu tadi penjelasan terkait luka bakar serta pertolongan pertamanya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.